Hai, di sini Profesor Saham dan semoga kebaikan selalu menyertai kita. Dan kali ini kita akan membahas apa itu moving average. Langsung saja cekidot videonya. Let's go, man. Nah, kali ini kita sudah berada di chartnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan saham ICBP, yaitu saham Indofood. Indofood apa gitu, yang pokoknya saham Indomie lah yang kita kenal di publik ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan MA di ICBP. Nah, sebelumnya itu apakah itu MA? Nah, MA itu atau moving average itu merupakan salah satu indikator yang bisa kita gunakan di charting kita. Nah, jadi fungsinya, salah satu fungsi moving average itu ada banyak ya, MA itu. Selain kita bisa gunakan MA itu untuk melihat tren, nah sebaiknya kita ini ya, kita bikin dulu MA-nya itu supaya terlihat jelas bagaimana gambaran MA itu, apa itu makhluk MA ya, dan bagaimana bentuknya. Nah, jadi kita bisa klik yang bagi yang apa ya, yang investing bisa kita gunakan di atas ini, yaitu indikator atau slash. Nah, jadi kita tambahkan, tinggal ketik moving average. Moving average yang ini ya, atau kayak MA juga bisa deh, supaya lebih singkat waktu. Kan MA bisa juga ya. Jadi tinggal kita klik MA-nya. Nah, tinggal kita close. Nah, ini karena apa ya? Nah, ini ada garis ini ya. Nah, ini disebut MA itu yang kita bahas sebelumnya. Jadi sudah tahu ya bentuk MA itu seperti apa. Nah, bentuknya seperti garis-garis ini. Oke, karena ini dia MA 9, jadi dia lebih laggingnya itu lebih responsif terhadap chartnya. Jadi dia lebih dekat ke chartnya. Nah, jadi MA itu bisa kita atur-atur ya. Jadi MA ini apakah bisa diatur? Bisa. Tinggal kita klik di format ini nih, yang ada gambar kayak suku cadang gini, entah apa namanya. Oke, tinggal kita klik input. Nah, length ini adalah kepanjangan, bukan kepanjangan, panjang garis gimana sih bilangnya, pembobotan. Nah, nilai pembobotan dari MA tersebut. Jika kita menggunakan 9, maka kita akan menghitung dari 9 hari sebelumnya. Jika kita menggunakan MA 50, maka dia akan menghitung pembobotan 50 hari pergerakan harga rata-rata 50 hari sebelumnya. Nah, begitu. Nah, short ini adalah sumber yang bisa diambil dari harga close, harga open, harga tertingginya, harga terendahnya. Nah, pokoknya itu ya. Dan stylenya bisa kita ganti warnanya. Nah, bisa kita ganti warna merah. Nah, maka dia akan terganti ya, warna merah. Bisa kita ganti warna hijau, dan dia akan terganti warna hijau. Dan ketebalannya juga bisa kita atur. Nah, ini. Nah, kalau ini dia agak tebal ya daripada yang tadi. Nah, ini juga lebih tebal, dan ini sangat tebal. Nah, kalau ini bentuk garisnya ya. Kalau ini kan tuh, entah bentuknya seperti apa. Dan ini tuh. Jadi dia menggariskan yang di bawahnya saja. Nah, jadi kalau yang ini, nah gitu. Pokoknya yang biasa kita sering gunakan yaitu adalah yang line. Oke. Nah, jadi sekarang kita oke kan. Nah, jadi ini adalah MA 50 karena kita tadi menginputnya lengthnya atau panjangnya itu 50 hari ke belakang. Oke. Jadi ini dia MA-nya. Kalau ini disebut MA apa? Nah, ini disebut MA 50 atau moving average 50. Selain tadi kan kita membahas tentang fungsinya, selain kita melihat trennya, jadi MA ini juga bisa kita gunakan sebagai garis support maupun resistennya. Jadi sama dengan pivot point yang kemarin yang kita bahas, kita bisa menggunakan ini juga sebagai garis kita entry the market maupun kita exit the market menggunakan moving average ini. Nah, jadi moving average ini dia indikator yang sebenarnya lagging atau pergerakannya itu terlambat. Ya, coba kita perhatikan ya. Di sini kita lihat chartnya, dia sudah naik, tetapi di sini dia masih saja sideways atau dia lurus, tidak ada pergerakan. Nah, ketika di sini baru dia agak sedikit, padahal di sini jaraknya sudah sangat tinggi ya, dari sini ke sini.
Nah, pergerakan ini lagging. Semakin dia banyak MA-nya, karena ini MA 50, maka dia semakin lagging pergerakan harga atau terlambat. Nah, jadi MA ini bisa kita tambahkan bukan hanya satu, tetapi juga bisa semau kita sebenarnya. Semakin banyak, tapi kalau semakin banyak itu semakin pening ya. Kalau saya 5 saja sudah cukup. Karena kalau misalnya sampai 20 MA gitu, aduh pening ya. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya kita buat 20 MA, bagaimana keadaan chartnya? Nah, kita buat sampai berapa ini? Pokoknya banyak lah ya. Nah, kita coba ganti-ganti ya. Misalnya ini percobaan yang tolol. Kita coba ini MA, misalnya kita MA 10. Nah, kita ganti lagi MA 20. Saya juga sebenarnya penasaran ini kalau misalnya kita banyak banget gini kan MA-nya. Terus MA berapa lagi? MA 30. Nah, MA 40. Kita ini hanya tes saja ya. Tuh lihat ya garisnya ya. Tapi kalau banyak kali sih tolol banget. MA 60. Nah, kita buat eksperimen bagaimana jika MA-nya banyak banget gitu. 60, 70, sampaikan 100 ya. 70, 80, 80, 90, and the last, oke 90, and the last MA 100. Nah, ini dah, ini kok tebal kan, samakan lah ya stylenya apa. Nah, kelihatan ya. Ini jika kita menggunakan banyak MA, maka dia akan seperti ini, seperti pelangi. Nah, kalau saya sih kurang suka ya banyak-banyak. Ini yang ini hapus-hapuskan aja sisa. Nah, ini kita menggunakan berapa MA ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 MA. Nah, jadi kita bisa melihat ya. Nah, ini kita sekalian lihat laggingnya atau keterlambatannya dia. Jadi semakin dia sedikit MA-nya, misalnya ini MA 9. Nah, MA 9 itu dia semakin dekat. Nah, semakin dekat dengan pergerakan harganya, semakin responsif dia. Jika kita menggunakan MA 10, maka dia akan semakin lambat. MA 10, nah ini dekat sini deng. Nah, MA 20, nah akan semakin ini ya, semakin ke bawah atau lambat responnya. Nah, yang ini MA berapa? Nah, ini adalah MA 100. Coba lihat ya pergerakan harganya. Lambat dia. Di sini sudah turun, tetapi di sini dia malah naik. Ini MA 100. Nah, jadi ini adalah moving average atau MA, indikator, salah satu indikator yang biasa digunakan oleh para profesional trader maupun para investor maupun para manajemen investasi pasti menggunakan MA untuk melihat arah tren. Jarang banget yang tidak menggunakan MA gitu ya. Setahu saya pasti ada salah satu MA-nya, bisa MA 50, 100 atau 200. Nah, kalau saya menggunakan MA berapa saja? Kalau saya menggunakan MA, maka saya akan menggunakan, pertama adalah kita hapus dulu MA 9. Pertama saya menggunakan MA 10. Lalu berikutnya MA 30, maka kita hilangkan MA 20-nya. Dan berikutnya saya menggunakan MA 50, maka kita hapus MA 40-nya. Dan berikutnya adalah saya menggunakan MA 100, maka kita bisa buang MA 60, 70, 80, 90. Tinggal MA 10, 30, 100, dan 50. Dan terakhir saya menggunakan MA 200. Kita ganti ke inputnya 200. Nah, jadi ini adalah MA general kalau saya bilangnya, atau biasa orang lain juga bilang begitu sih, MA general. Jadi perubahan harga itu biasa terjadi di MA ini ya. Jadi dia biasa ketika dia menyentuh MA 200. Sebagai contoh, ada nggak ya? Misalnya ini
Ketika dia menyentuh MA berapa ini? MA 100, maka dia akan mantul. Tapi bisa juga dia ketika dia tembus, maka dia akan downtrend. Nah, sebenarnya MA ini jika dia harga itu bergerak di bawah MA, maka dia kecenderungannya adalah untuk turun terus. Coba tengok ya. Nah, ini kan di bawah MA kan, maka dia akan sulit naik. Karena mengapa? Karena seperti yang saya katakan di awal, MA ini bisa jadi garis support maupun resisten. Nah, jadi dia ketika dia di bawah, tentu saja garis ini menjadi resisten dia, maka dia akan mencoba untuk menembusnya. Tetapi jika dia gagal menembusnya, maka dia akan turun terus. Hal itu yang mengapa menyebabkan MA jika di bawah MA itu, maka kecenderungannya itu akan turun terus. Nah, sebaliknya jika dia di atas MA, coba kita lihat ya. Nah, ini. Nah, jika dia di atas MA, maka dia akan mulus naiknya. Karena dia tidak ada resistennya atau penghalang untuk dia naik ke atas. Malah MA ini yang menjadi supportnya. Support itu kan garis yang ketika dia menyentuh garis support, maka kemungkinan akan mantul. Namun jika dia gagal mantul, maka dia akan menembus garis support tersebut. Nah, ini kan banyak kan guys supportnya. Maka dia hilang garis supportnya, maka dia akan menuju MA berikutnya. Gitu deh cara menggunakan MA ya. Nah, ketika dia berhasil menyentuh garis resistennya, maka dia akan ini kan MA 200 ya, maka dia akan gampang gitu menembus kenaikannya gitu. Jadi MA 200 ini bisa menjadi salah satu titik balik yang sangat kuat ketika dia mampu menjebol support MA 200 nya ini, maka dia akan bear market atau saham itu cenderung turun. Nah, apabila kebalikannya ketika dia mampu menembus resisten MA 200 tersebut, maka dia akan nyaman gitu naiknya. Nah, gitu. Jadi saya biasanya pakai MA 200 ini. Nah, jadi itu penjelasan singkat fungsi, kegunaan apa itu moving average. Maaf, lagi batuk dan apa cegukan. Jadi apa tadi? Jadi itu kegunaan moving average itu, dan bisa melihat tren pertama, melihat tren apakah ini naik, apakah turun, dan juga bisa menjadikan garis support dan resisten yang dynamic. Artinya dynamic itu dia berubah-ubah pergerakannya. Dan juga kita sudah membahas moving average itu seperti apa dan cara menggunakannya dan cara mengedit-ngeditnya semuanya. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi ini adalah video part 1 tentang moving average. Nah, video selanjutnya bagaimana strategi menggunakan moving average ini sebagai indikator untuk trading maupun investing. Nah, tetap tonton dan tungguin part 2-nya. Apabila sudah diupload langsung gas tonton. Oke, thank you semuanya.